Salam masyarakat adat, semangat bangkit bersatu. Hari ini saya berkunjung ke rumah Ibu Mardiana, salah satu tokoh perempuan adat nasional yang berada di Kabupaten Batu Timur. Beliau sudah berpengalaman berkeliling seluruh Indonesia, bahkan sampai ke luar negeri, dan yang diurus adalah masalah tentang hak asasi manusia, tentang hak-hak perempuan adat, tentang hak-hak masyarakat adat yang berada di Kabupaten Batu Timur. Hari ini kami akan memperbincangkan tentang sungai yang nanti akan diuraikan, digambarkan dalam bahasa Ma'nya. Selamat siang Ibu Mardiana. Ya, selamat siang, salam masyarakat adat, semangat bangkit bersatu. Ya Bu, bisa Anda jelaskan bagaimana itu sebenarnya sungai itu apa sebenarnya dalam prinsip bahasa Ma'nya? Sungai itu ada rentetannya dari yang terkecil sampai yang kami rasa terbesar lah. Dari mata air sampai pada sumber airnya. Jadi kalau bahasa kami, kalau Ranuelum itu adalah mata air. Kalau sumber airnya itu adalah muara atau ulu hungai. Itu bahasa kami. Jadi kalau sungai ada 3 rentetan dari Riak Ranu, Hungai, Kamatang. Riak Ranu itu adalah aliran dari mata air yang kecil. Kemudian Hungai dengan Kamatang itu adalah dari sumber air atau dari yang keluar dari gua-gua atau dari mata air yang besar, itu adalah dari melewati Hungai dan Kamatang. Jadi kalau Hungai besarannya itu dari 1 sampai 3 atau 5 meter. Kalau Kamatang dari 3 atau 5 sampai puluhan meter itu lebarnya. Dan kedalamannya bisa puluhan meter sampai belasan meter. Tapi kalau untuk Hungai itu kedalamannya dari 1 sampai 5 meter. Tapi kalau untuk Riak Ranu itu 1-2 jengkal kedalamannya, lebarnya. Tapi air tetap terus tetap mengalir. Itu tidak pernah berhenti-henti dan tidak bisa ditutup. Masuk dalam kategori bahasa Dayak Manyan, bahasa kita adalah Hungai tadi ya, istilahnya Hungai. Atau yang disebut dalam bahasa Indonesia sungai gitu Bu ya. Iya. Nah ini kalau menarik sekali kalau kita berbicara masalah sungai di daerah kita di Batu Timur ini ada banyak sekali perusahaan-perusahaan baik perkebunan maupun pertambangan yang kalau kita lihat dampaknya mungkin ada banyak yang merusak daripada tatanan sungai atau hungai tadi. Bisa dijelaskan Bu, misalnya apakah itu ada bagian dari pelanggaran adat nggak Bu kalau ada pengerusakan sungai? Memang dari Ranuelum yang bahasanya adalah mata air itu sudah ada pelanggaran adatnya. Kalau merusak wilayah Ranuelum atau Riak Ranu itu ada pelanggaran adatnya. Jadi kalau pelanggarannya dilakukan oleh perorangan, dia itu mutenga atau mendendakan dirinya sendiri, memohon ampun kepada yang menciptakannya. Kemudian apalagi kalau sampai merusak sungai, apalagi kalau sudah merusak Kamatang istilah kami. Itu luar biasa dendanya sebenarnya, dan denda itu bisa dibedakan. Apa itu denda atas kerusakan atau itu pemalasan. Pemalasan atas kerusakan atau pemalasan dalam pembukaan. Ini sebenarnya ada 2 hal yang sering salah persi antara masyarakat dengan para pemangku adat atau tokoh adat. Itu sebenarnya yang menjadi permasalahan saat ini di masyarakat adat, karena perbedaan itu tidak dibedakan antara pemalasan, pembukaan dengan pengrusakan. Berarti Bu kita bisa butuh kalau misalnya versi selama ini kalau sudah ada pemalasan seakan-akan sudah membolehkan memberikan misalnya ada aktivitas kemudian merusak sungai, mungkin seperti itu begitu Bu? Iya. Nah sebenarnya itu kan untuk perusahaan tuh boleh berinvestasi, tetapi ada rambu-rambunya. Kalau misalnya sungai itu memang nggak boleh diganggu ya Bu ya, ada jarak-jarak tertentu ya? Iya, memang ada.
dari dulu, dari zaman saya kecil, karena saya orang petani peladang, jadi saya tahu sungai, danau dan rawa itu saya tahu perbedaannya juga. Memang itu harus utuh gitu Bu. Iya, harus utuh karena di situ adalah sumber kehidupan masyarakat, dari masyarakat, pokoknya makhluk hidup lah, bukan hanya manusia tapi makhluk hidup yang membutuhkan air bersih, Oke. yang membutuhkan aliran sungai. Baik. Dari perjalanan Ibu yang selama ini keliling di wilayah Kabupaten Batu Timur, terutama untuk bidang lingkungan, ada nggak pengalaman-pengalaman Ibu yang melihat ada kerusakan sungai atau sungai tadi? Ada kan? Sangat luar biasa, sangat luar biasa untuk perusakan sungai. Kalau di wilayah Beritu Timur tahu oleh tambang, oleh pertambangan batu bara dan perkebunan kelapa sawit sangat luar biasa. Tetapi kepedulian dari pemerintah daerahnya nol. Itu nol karena kita sudah, masyarakat sudah cukup berjuang. Saya merasakan karena dari 2006-2007 sudah ada pernyataan sikap masyarakat untuk menolak. Karena mereka ingin sekali bagaimana sosialisasi dampak positif dan negatifnya dari perusahaan itu masuk. Tidak pernah ada sosialisasi. Makanya terjadilah pelanggaran-pelanggaran, sehingga intimidasi, pelanggaran-pelanggaran HAM. Kalau bagi saya itu adalah pelanggaran HAM, tingkat intimidasi jika ada tuntutan-tuntutan masyarakat atas kerusakan-kerusakan dan perampasan hak masyarakat. Baik, terima kasih Ibu Mariana pada kesempatan ini telah menjelaskan tentang sungai, dan perlu saya rangkum. Sungai tadi sudah dijelaskan adalah runtutannya. Yang pertama itu riak, yang kemudian yang selanjutnya adalah sungai, dan yang ketiga adalah kamatang. Kalau dalam bahasa Manyan, riak itu adalah hulu dari asal muasal sumber mata air yang mengalir ke sungai, kemudian dari sungai ini mengalir ke kamatang. Nah, kalau untuk wilayah Baritu Timur sendiri, itu misal contoh seperti di wilayah Desa Janajari, itu adalah muaranya atau asal muasal sungai yang larinya ke Sungai Awang, kemudian Sungai Awang ke Sungai Paku, yang saat ini kalau kita lihat sudah tatanan sungai itu sudah semuanya hancur. Nah, ini perlu kepedulian dari masyarakat adat, kemudian juga dari pemerintah, bagaimana upaya supaya sumber-sumber mata air yang ada di wilayah Kabupaten Batu Timur ini ke depannya itu supaya tidak dilakukan pengrusakan. Kita bukan anti untuk investor, kita mendukung, tapi harus sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Terima kasih. Salam masyarakat adat. Semangat, Semangat bangkit bersatu. bangkit bersatu.